Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program OTT guys, obrolan terus terang bersama saya Kak Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa diklik share dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah ini kali kedua saya podcast dengan beliau. Yang pertama yaitu ketika beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Nah, kali ini berubah posisi dia menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, atau disebut dengan Disnaker Transmigrasi, Disnaker Trans lah ya. Nah, kita akan membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam Kadisnaker. Dia bukannya terjadi sebenarnya guys, ini sebenarnya obrolan biasa aja. Nanti kalau yang terjadi pusing Pak Kadis ini menjawabnya nanti. Kita sambut dulu Bang Bobi Rahman. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nah, kali kedua guys. Kali kedua. Kali kedua ya. Kita di Ware waktu itu ya. Iya betul. Ya di Ware. Nah sekarang ini di Hotel Pangeran. Ya. Terima kasih Bu Ati nih, udah menyediakan fasilitas yang sangat luar biasa. Sering-sering Bu Ati ya. Iya. Bang, kita ketahui kan Kadisnaker ini selain Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Ya. Bisa dijelaskan enggak di dalam Disnaker itu ada berapa bidang dan apa aja tupoksi mereka sendiri? Ya. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu ada 5. Ada 5 bidang, 1 sekretariat. Jadi artinya 4 bidang, 1 sekretariat. Jadi ada 5 yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon 3. Okay. Nah, itu yang pertama di bidang pengawasan tenaga kerja. Selanjutnya ada di bidang hubungan industrial. Okay. Dan ketiga bidang penempatan tenaga kerja dan latihan. Terus juga ada bidang transmigrasi dan juga sekretariat, ditambah 1 UPT. UPT ya? Ya, UPT BLK itu berada di Dumai ya? Kabupaten Rokan Hulu. Oh, Rokan Hulu. Rokan Hulu ya. Di Dumai? Dumai tidak lagi. Oh, Dumai. Oh, Dumai iya. Tidak lagi. Dua ada 3. Itu sempat ada. Oh, ya. Dumai 3 ya? Ada 3 UPT BLK itu di Pekanbaru, di Jalan Terubuk. Oh iya, itu kantornya besar sekali itu. Iya betul. Sayang terus yang di 2 yang di Dumai. Oke. Dan yang ketiga Rokan Hulu. Tapi dalam perjalanannya 2 BLK tersebut, yaitu yang di Pekanbaru dan Dumai, diambil alih kewenangan oleh pemerintah pusat, artinya di bawah kementerian. Oh, di bawah kementerian. Dan 1 lagi yang di Kabupaten Rokan Hulu, nah itu yang saat ini masih menjadi bagian dari Pemprov Riau. Oke. Oke, berarti ada 5, 1 satker, 1 bidang ya. Nah, bidang tadi pengawasan ketenagakerjaan. Ya. Untuk kita ketahui ini ada berapa sih sebenarnya tenaga kerja yang di bawah langsung di pengawasan di Dinas Tenaga Kerja ini sebenarnya? Ada berapa orang? Kalau dibilang di bawah pengawasan, ya tentu seluruh perusahaan ya. Ya dari lebih kurang sekitar hampir ya 30.000 perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Ya, dan juga tentunya seluruh pekerja ini kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan dan pengawasan dari ketenagakerjaan. Ya. Jadi ya cukup luas mereka. Jadi memang yang menjadi salah satu atensinya sekarang ini adalah jumlah pengawas dengan yang diawasi itu memang tidak seimbang ya. Tidak seimbang ya. Nah, dari yang tadi tidak sebanding itu sebenarnya idealnya berapa itu dengan 30.000? Ya, kalau banyak kalau kita lihat. Karena perbandingannya memang semenjak dari Undang-Undang 23 2014 terkait dengan pemerintahan daerah. Pengawas ini, fungsional pengawas ini berada di kabupaten kota. Oke. Nah, bisa melihat Undang-Undang pemerintahan daerah Undang-Undang 23 2014 itu kewenangannya ditarik di tingkat provinsi. Sehingga berkumpullah fungsional pengawasnya di Provinsi Riau. Nah, jadi memang kita masih butuh ya untuk fungsional pengawas ini untuk menjalankan pembinaan. Bahkan juga kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hak-hak normatif, kecelakaan kerja, inilah yang
menjadi salah satu tugas dari pengawas tenaga kerjaan tersebut. Ya. Berbicara masalah hak normatif tadi tentang pengawasan tadi, dari 2024 itu berapa aduan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi? Terkhusus misalnya kemarin kayak masalah THR yang tidak dibayarkan, Ya. dan lain-lainnya. Ada berapa kasus? Kalau di 2024 itu hampir tercatat sekitar lebih kurang sekitar 500 pengaduan. 500 pengaduan. Sempat buka posko waktu itu, nak? Kalau posko kita memang di ruang pelayanan kita itu memang kita buka setiap hari. Oke. Setiap hari baik Kak. Karena memang pengaduan ini bisa secara langsung. Ya. Nah, kita pun juga menyediakan saluran pengaduan ini lewat media sosial seperti WhatsApp. Ya, nah, ada WhatsApp, terus ada pengaduan yang langsung secara email juga bisa. Ngomong-ngomong, WhatsApp-nya jalan nggak? Oh, jalan. jalan. Ya mana tahu kan guys. Kita bukan menuduh, itu dugaan. Ya mana tahu kan dengan adanya pengaduan langsung melalui WhatsApp, apakah cepat responnya seperti itu? Ya. Ya. Nah, masalah UMR ya, berapa UMR tahun 2025? 2025 upah minimum provinsi itu 3,5 juta. Untuk provinsi ya, untuk provinsi ya. Iya, cukup besar juga ya, 3,5 juta. Cuman di lapangan belum tentu juga ada penetapan UMR ataupun UMK sendiri gitu ya di lapangan. Karena, nah, bagaimana menyikapi ketika provinsi menemukan upah yang di bawah tadi itu? Ya, itu bisa saja lewat mekanisme ada pengaduan. Ya. Terus juga dengan pola pembinaan. Ya. Pengawasan yang kita lakukan. Ya, kadang kita mendapat pengaduan dari masyarakat maupun juga pekerja, ini yang langsung kita terjunkan pengawas kita, ya pengawas kita ke lokasi apakah benar tidak menerapkan upah minimum tersebut. Nah, karena memang secara konsekuensinya pelanggaran tersebut langsung bisa dilakukan pemeriksaannya oleh pengawas. Nah, ada sanksi nggak ketika perusahaan tersebut tidak mengasih upah di bawah di fasilitas UMR, atau memang tergantung perusahaannya juga? Itu nanti hasil dari pemeriksaan kita. Hasil pemeriksaan nanti oleh pengawas itu. Apa sebab dan akibat dari tidak diberlakukannya upah minimum di perusahaan tersebut. Ya, kalau konsekuensi hukuman saya kira itu ada dalam undang-undang. Bisa dicabut kah atau dikasih salah satu nanti bisa. Ya, kalau nanti dilaksanakan upah minimum tersebut. Disnaker sendiri pernah mencabut izin kah? Untuk izin operasional sementara ada. Seperti contoh terjadinya kecelakaan kerja. Hasil investasi hasil pemeriksaan kita ya bahwa ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu sementara kita hentikan dulu operasionalnya sampai memenuhi standar dari K3 tersebut. Ya, saya mendengar 2 tahun lalu, bukan zaman Pak Kadis sih, zaman yang kawan tuh, kawan kita itu. Apakah setelah pergantian, misalnya pergantian kepala dinas tuh, kasus tersebut berhenti atau bagaimana? Ada kemarin yang kejadian ya terjadi kecelakaan pas waktu kerja itu di salah satu perusahaan itu. Bagaimana dengan si korban ataupun dengan perusahaan tersebut, apakah dikenakan sanksi atau tidak? Kalau dibilang terkait dengan keberlanjutan kasus, itu kan ada tahapannya. Ya baik, ada tahapannya. Jadi ketika nanti hasil pemeriksaan itu akan keluar namanya nota, ya, nota pemeriksaan. Nah, itulah dari nota pemeriksaan itu baru tahu nanti apa yang harus dilakukan oleh terlapor tersebut, artinya perusahaan tersebut, ya. Termasuk salah satunya tadi bisa saja sampai kepada pencabutan izin operasional sementara, sampai dia memperbaiki keadaan ketika nota pemeriksaan itu dikeluarkan. Jadi kalau memang belum selesai, ya saya kira pasti akan ada tahapan lanjutan dari pemeriksaan tersebut. Karena begini Pak Kadis, ini mohon maaf sebelumnya,
terkadang pas kejadian selesainya kita nggak pernah tahu. Oh. Jadi silent gitu ya. Ini tiba-tiba hilang aja berita. Karena begini, kayak kasus waktu itu ada pekerja yang terkurung di dalam ruangan limbah itu, kalau nggak salah di Dumai itu. Ada berapa orang itu yang meninggal diduga keracunan. Itu. Bagaimana kasus terakhir itu kita kan nggak tahu endingnya. Waktu itu ya. Bukan zaman Pak Kades. Itu zaman sebelumnya gitu. Nah, kemudian ada tadi pengawasan kerja. Bagaimana dengan tenaga kerja asing? Ya. Ada berapa banyak di sini? Khususnya Cina ada nggak? Ada lah. Kalau nggak salah di PLTD yang di Tenayan. Ya. Memang ada, memang dari Tiongkok itu ada tercatat di kita. Untuk jumlahnya memang saat ini masih disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan, ya kan. Dan untuk jumlahnya memang sampai hari ini kita data terakhir kita belum kumpulkan semuanya, ya. Tetapi memang kita berharap kebijakan untuk penggunaan tenaga kerja asing ini atau dari luar ya, dari Riau ini adalah memang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang memang spesialis lah gitu. Spesialis ya, bersertifikasi ya kan. Artinya kan kita juga pekerja lokal juga banyak kok. Ya kan. Saya dapat informasi yang di Tenayan itu bahkan tidak ada yang model spesifikasi itu, apapun yang operator forklift ataupun apa tuh semua rata-rata dari orang Tiongkok. Apakah seperti itu? Tidak ada semuanya. Tidak semuanya. Tidak dulu. Oh dulu tahu lah ya. Iya. Nah, sekarang yang di sana masih ada. Masih ada. Ya. Tenaga kerja asing masih ada. Masih banyak ya. Kalau sistemnya bagaimana kalau tenaga kerja asing itu? Apakah ya taruhlah kita bikin sistem visanya itu atau berbeda? Terus pengawasan tadi dari pihak Disnaker ini seperti apa gitu? Ya, kita dalam hal ini kan memantau Pak, ya memantau, mengawasi dan kita kerjasama juga ya, kolaborasi, koordinasi, ya, terutama dengan imigrasi, ya. Karena kan itu juga memantau untuk warga negara asing juga kan. Dengan Kesbangpol juga kita koordinasi. Jadi artinya kita tidak juga berjalan sendiri gitu. Ya karena kan terkait dengan masalah perizinan, terkait dengan penempatan. Ya ini kan tidak terlepas juga dari salah satu tugas kita saja, tapi juga koordinasi kepada instansi yang lainnya. Pada pihak kepolisian juga kita koordinasi. Saya belum dapat angkanya tadi. Ada berapa? Angkanya belum saya rangkum semuanya. Iya. Terkadang debakan Batman ini agak pusing. Kemudian tenaga asing. Ya. Setiap tahun ada yang masuk atau gimana kan? Gimana Pak? Ya tenaga kerja asing tadi itu. Ada ya. Setiap tahun ada ya. Setiap tahun ada. Apakah memang mereka kan kita nggak tahu nih, ada mungkin melalui jalur-jalur lain mungkin yang tidak terdetek itu tadi. Apakah ada seperti itu? Sejauh ini kita belum menemukan. Memang tidak menemukan seperti itu. Ya, karena memang yang saya sampaikan tadi kita kan semua terdaftar. Koordinasinya juga ke imigrasi terus juga ke Kesbangpol juga terus juga ke kepolisian. Ya, karena juga izin itu kan tidak hanya satu di tenaga kerja saja, betul. Ya kan, yang lainnya juga ada itu. Jadi memang pentingnya kalau misalnya izin itu tuh pihak imigrasi lah ya, itu izin tenaga kerja, apakah dia situ melancong atau kerja gitu. Masuk keluarnya kan mereka tahu di situ Pak. Kemudian dari yang 500 pengaduan tadi berapa yang sudah diselesaikan? Kita sudah menyelesaikan beberapa pengaduan dan kemarin terakhir kita masih ada tersisa sekitar 184 yang belum diproses secara selesai. Artinya berprogres ya Bang. 184 ini artinya berprogres tapi belum selesai. Nah, inilah yang nantinya akan kita selesaikan karena tadi saya sampaikan tahapan-tahapannya harus kita lalui juga. Tapi sudah kita lakukan percepatan tersebut karena memang pengaduan ini bisa per hari Bang. Per hari, per minggu kadang-kadang kita menerima pengaduan tersebut.
sampai dibawa ranah pengadilan, adakah biasanya ke ada, pengadilan? bisa sampai ke ranah pengadilan. Tapi kita kan mengedepankan juga apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, jadi kita kan ada proses, ada mediasi, ada namanya mediator, ya, mediasi dan mediator. Terus kalau yang tadi saya sampaikan pelanggaran hak-hak normatif tadi, itu bisa pengawas langsung turun ke lokasi. Ya. Pelanggaran berat apa yang didapat dari pihak Disnaker sendiri? Biasanya pengaduan yang paling sering sekali. Ya, pelanggaran normatif itu ya seperti pesangon tidak dibayarkan, ya kan, PHK, mutasi, ya, PHK sepihak, gaji yang tidak dibayarkan berbulan-bulan gitu ya. Itu rata-rata. Baik, itu dari segi bidang pengawasan kerja ya. Terus kemudian ada apa tadi? Hubungan industrial. Hubungan industrial ini seperti apa? Hubungan industrial ada persyaratan tenaga kerja, terus juga ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu salah satunya tadi, fungsionalnya ada mediator namanya. Nah, jadi ketika ada perselisihan, ya kita memang mengedepankan kepada perusahaan dan pekerja itu untuk melakukan bipartit. Nah, bipartit itu artinya pertemuan dan mediasi di antara kedua belah pihak dulu. Diselesaikan secara internal dulu ya. Nah, ketika itu selesai, ya kan, nah, itu nanti dilaporkan juga ke kita, ke dinas. Dan terus selanjutnya, kalau tidak sepakat mereka bipartit, ada namanya tripartit, yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, itu mediator di situ. Ya, jadi kalau sepakat itu dicatatkan dalam perjanjian bersama. Kalau tidak sepakat, bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Oh, memang ada ya, seperti itu. Yang di jalan apa? Waktu itu saya pernah menghadiri, kalau nggak salah, di Jalan Pepaya dulu. Ya. Iya. Masih di situ kan? Tidak, ada sudah. Tidak sudah. lagi. Sekarang di Pengadilan Tata Niaga namanya. Apa namanya? Kalau misalnya terjadi hubungan PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Hubungan industrial. Ya. Kalau dulu nggak salah Tata Niaga atau apalah gitu ya. Ya, mungkin sudah banyak berubah. Memang di dinas dulu tuh. Iya. Jadi setelah bidang pengawasan hubungan industrial, kemudian pelatihan. Ya, bidang penempatan tenaga kerja dan juga pelatihan. Nah, 2024 tidak tahu, saya mungkin kurang baca atau kurang update. Apakah pelatihan-pelatihan di 2024 yang dilakukan oleh Disnaker ini ada? Biasanya kan waktu itu ada pelatihan misalnya untuk menjahit gitu ya, disediakan alat. Kemudian ada juga yang pelatihan untuk membuka usaha tuh, saya ingat waktu itu di Jalan Sudirman ini, samping sebelum hotel Grand Central itu kan ada jalan, di pelatihannya di situ. Apa aja pelatihan yang diberikan oleh dinas provinsi sendiri? Ya, jadi pelatihan ada yang dilakukan di BLK, Latihan Kerja. Nah, itu ada pelatihan seperti tata boga, terus juga ada kegiatan barbershop, terus juga ada kelistrikan, ya, terus juga ada jahit menjahit juga dilakukan, dan ada juga pelatihan padat karya, ya, padat karya itu dilakukan di beberapa titik di kabupaten. Kalau nggak salah saya itu tahun 2024. Padat karya ini seperti apa? Padat karya ini kegiatan yang diberikan pendampingan dari kita, tapi yang melaksanakan adalah masyarakat. Jadi seperti membatik gitu kan, kita menyediakan peralatan, ya kan, tapi nanti yang melaksanakannya adalah masyarakat, didampingi oleh strukturnya. Biasa membuka pelatihan-pelatihan itu bagaimana cara masyarakat mengetahuinya? Karena gini, saya waktu itu suka terlambat gitu, ketika ingin mendaftar, atau ada kerabat-kerabat kita itu tiba-tiba ngomong itu ada pendaftaran untuk ikut pelatihan misalnya di dinas provinsi, bagaimana caranya gitu? Apakah syaratnya seperti itu? Gitu? Ya, kita juga menginformasikan pelatihan tersebut ke masing-masing kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, kita menyampaikannya, mempublikasikannya juga lewat website, atau media sosial seperti Facebook, Instagram, bahkan juga umum kita lewat
WhatsApp kita lakukan juga. Nah, jadi memang kita menyampaikannya, mempublikasikannya sebelum pelaksanaan kegiatan itu dilakukan. Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu sebelum pelaksanaan sudah kita sampaikan. Berarti sistem pendaftaran itu pihak Disnaker sendiri membuka langsung atau dilemparkan langsung ke kabupaten kota gitu? Karena pernah waktu itu kita alami masalah pendaftaran ini coba dialihkan ke Disnaker kota karena mereka yang mempunyai gawean. Padahal provinsi yang punya, tapi mungkin pendaftarannya itu pun kok dengan kuota terbatas ya, kita nggak tahu. Seperti itu ya. Kalau kita buka dengan pengiriman online biasanya Pak. Online kita. Walaupun nanti kita kabari misalnya ke kabupaten kota, tapi nantinya pendaftar itu kita buka linknya. Nah, linknya. Jadi memang sekarang udah sistem link ya? Iya, jadi kita buka di tidak manual lagi ya. Kalau dulu kan kita datang ke sana gitu kan. Ini mau cakap nih, kalau enggak saudara enggak dapet gitu. Katanya begitu guys. Tapi sekarang sistem link ya? Iya, ini kalau pembuka kita buat sistem link, jadi orang bisa mengakses dimanapun, melengkapi persyaratan ya. Dan tapi memang kuotanya tidak banyak, terbatas juga. 2024 lalu berapa Disnaker provinsi melakukan pelatihan-pelatihan? Di BLK itu lebih kurang sekitar 10 kegiatan. 10 kegiatan? Ya, bahkan juga bisa di perubahan kami ada bertambah, ada beberapa kegiatan. Tapi tahun ini 2025 memang berkurang. Ada sekitar 6 kegiatan yang untuk ini di BLK. Sementara yang di pentanya itu kegiatan-kegiatan seperti magang dalam negeri, magang luar negeri, nah, itu kita juga tetap kita laksanakan. Magang luar negeri? Ya. Wah, saya juga mau itu. Wah, umur udah lewat. Enggak, saya masih di bawah umur saya. Iya. Memang ada persyaratan. Ada persyaratan. Terutama kita tahun 2024 itu di Jepang. Nah, saya ingin juga ke Jepang karena anak saya juga di Jepang guys. Jadi memang ada persyaratan untuk magang di luar negeri. Iya. Terus apa ya misalnya kalau persyaratan magang untuk di luar negeri itu persiapannya seperti apa? Ya, itu juga sama. Jadi persyaratan itu memang kita luncurkan jauh-jauh hari, artinya bisa 3 bulan sebelum pelaksanaan. Ya, supaya nanti para pesertanya bisa mempersiapkan diri. Karena kalau untuk persyaratan magang ke Jepang ini berat ya? Lumayan persyaratannya banyak ketat sekali. Ketat ya? Dan itu nanti dari timnya dari instansi di Jepang itulah ya, seperti perusahaan mereka itu yang datang ke kita ke Indonesia. Dan mereka yang langsung menseleksinya. Ya. Berarti misalnya gini, magang di Jepang itu tergantung skill kita kah atau nanti baru diajarkan ke sana? Nanti ada tim seleksinya dulu. Jadi kalau salah saya itu seleksi dasarnya itu adalah di psikotes, terus juga ada jasmani rohaninya juga dicek. Jadi ada ini juga ada lari ke tentara aja kan? Emang iya. Mereka lebih ke apa? Ini push up. Kalau standarnya misalnya 50 dalam 1 menit harus tercapai. Kalau tidak tercapai itu gagal. Jadi satu sesi saja dia gagal, dia nggak bisa lanjutkan. Ya? Itu kalau di Jepang. Setelah dari hasil seleksi mereka diumumkan, mereka ikut diklat lagi. Ya, ikut lagi diserang. Gitu. Ya. Jadi dikumpulkan dari beberapa provinsi nanti diserang. Itu nanti diberikan pelatihannya, terutama mungkin bahasa. Bahasa lebih ditambahkan lah ya. Ya, karena untuk komunikasi ya, mungkin tak bahasa Inggris atau berbahasa Jepang lah ya. Jepang. Kalau Jepang ya? Wajib Jepang. Ya, mungkin nggak tahu nih kita apa yang pekerja yang dilakukan sana. Mungkin setelah melihat hasil tes dikumpulkan diserang, barulah mungkin di mana pendapatan yang dilakukan. Itu apa namanya tuh? Dari pihak provinsi sendiri waktu melakukan itu ada berapa orang dari Riau nih yang diterima? Tahun ini ada 28. Banyak ya juga ya? Ya. Ada 28 yang lolos. Yang mendaftar? Yang mendaftar lebih dari sekitar 60.
Oke. 60 orang. Dari setiap sesi ada yang tersisih. Akhirnya ada 34 yang masuk di penentuan akhir atau di pantukirnya. Yang lolos 28. Untuk tahun 2025 ini apakah ada Kak? Masih ada, tapi kita masih menunggu petunjuk teknisnya seperti belum tahu diperkirakan bulan apa. Ya itu dia, bulan apanya yang kita belum dapat. Oke. Ya. Saya juga mau ke Jepang guys, tapi karena beliau bilang umur gitu kan. Kacau. Oke, setelah pelatihan kerja, transmigrasi ini seperti apa sekarang? Iya, jadi kan transmigrasi ini saya dengar kan udah jarang, beda dulu. Iya, betul. Jadi transmigrasi memang menjadi salah satu prioritas nasional juga. Ya. Nah, artinya transmigrasi ini dulu kan gitu jadi bahagiannya dari Kementerian Desa. Oke. Ya, desa. Tapi di bawah kepemimpinan Pak Presiden Pak Prabowo ini, di kabinet itu mereka terbentuk Kementerian Transmigrasi. Oh, tersendiri? Tersendiri, jadi Kementerian Transmigrasi sendiri. Oh, dulu kan desa tertinggal. Iya, masuk ke kementerian. Ya. Sekarang mereka melebur jadi satu kementerian. Oke. Dan mengapa saya bilang jadi prioritas, ya bisa saja transmigrasi ini kan mau dibangkitkan kembali, ya, melihat dari perjalanannya lah, itu ya. Tapi kalau kita lihat pada saat ini kewenangan kita di provinsi memang lebih kepada administratif saja, tidak kepada program transmigrasinya. Iya. Berarti memang tidak ada ya perpindahan zaman now ini. Belum ada program perpindahan orang tuh belum. Urbanisasi gimana? Belum ada. Belum ada ya. Masih tahap administrasi saja penyiapan. Jadi mudah-mudahan ya 2025 lah nanti akan ada. Kira-kira kalau misalnya ada terjadi program perpindahan itu, di mana lokasinya? Ya, kita yang itu belum kita lihat potensinya di mana. Iya. Ya kan? Karena kalau di Riau saya kira sudah ada warga transmigrasi itu. Iya, mereka yang dulu ada di kampung kita lah, Mole misalnya di Kuansing itu kan udah banyak dulu tuh. Oh iya, ternyata sudah desa maju mereka. Iya. Jadi kalau dibilang dari warga transmigrasi mereka nggak mau. Iya, nggak mau lagi. Mereka warga tempatan betul, karena udah beranak pinak di situ. Betul. Kan? Iya. Termasuk kawan awak tuh. Yang bapaknya dulu sampai sukses sampai sekarang gitu kan. Berarti memang transmigrasi ini hanya administrasi ya. Hari ini ya. Kapan tuh? Udah lama kok. Iya, jadi sekarang ini yang masuk beberapa pengaduan kita ini terkait dengan masalah agrarianya. Status tanah ya, yang dulu hak penggunaan lahan atau HPL-nya ini bagaimana pelepasannya. Karena kita lihat kan, saya sampaikan tadi bahwa yang dulu wilayah-wilayah transmigrasi ini kan sudah berubah, masuk ke pemerintah kabupaten, menjadi bagian dari desa. Itu. Jadi kalau dibilang desa ekstrans itu saya rasa nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya namanya desa udah jelas maju semua. Karena dulu memang zaman Pak Harto itu terjadi eksodus besar-besaran guys. Jadi dalam arti kata pemerataan penduduk yang tadinya di Jawa ini sangat padat, makanya dibikinlah transmigrasi, dipindahkan ke Kalimantan ataupun ke Sumatera dan Sulawesi dan sebagainya. Mungkin terakhir itu tahun 90-an masih ada transmigrasi. Sampai sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada ya pokoknya ya, intinya. Sudah melebur dengan warga tempatan kan. Iya. Berarti enak juga jadi kabit transmigrasi ini ya. Tidak ada ngapo-ngapo. Bukan begitu. Tetap masih ada. Tetap masih ada. Masih ada tugasnya. Masih aja. Iya. Tetap masih ada tugasnya. Baik, mungkin terakhir ada yang disampaikan oleh masyarakat Riau, Pak Kadis? Ya, saya kira dengan dinamika masyarakat sekarang, terutama di dunia ketenagakerjaan, di dunia ketenagakerjaan, kita melihat potensi itu ada, keterbukaan lapangan kerja itu ada. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan cara meningkatkan skill, keterampilan, bahkan juga bagaimana tentunya kita meningkatkan keterampilan tersebut menjadi suatu kebutuhan. Apalagi di Riau ini sekarang kan
kita lihat komoditas yang terbesar itu adalah kelapa sawit. Betul. Nah, kelapa sawit. Nah, ini kita juga melihat potensi ada di sektor kelapa sawit itu dengan cara bagaimana kita menyediakan sumber daya manusia yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri. Ya, jadi yang sampai nanti salah terutama kita di pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, ini kan seperti SMK itu. Kita berharap itu bisa menjadi salah satu lumbung-lumbung calon-calon tenaga kerja, terutama di Provinsi Riau. Nah, kita berharap juga dengan dunia industri tadi, seperti perusahaan, juga diharapkan membuat suatu pelatihan-pelatihan yang memang juga bisa memberi manfaat kepada terutama di masyarakat setempat. Nah, contoh tadi seperti magang tadi mereka. Nah, magang itu kita berharap ketika nanti dari anak-anak SMK ini magang ke perusahaan, ya mereka bisa memantau mana yang peserta magang ini yang bisa berbakat dan juga bisa memenuhi dunia industri tadi, sehingga mereka dalam magang itu dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat pengalaman. Nah, sehingga mereka ketika tamat mereka sudah betul-betul dibutuhkan oleh dunia. Siap pakai lah. Siap pakai, betul. Siap pakai. Berapa lama magang? Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ya. Jadi bervariasi, ya. Tapi keuntungan yang kita dapatkan, pengalaman mereka ada ternyata. Jadi bukan hanya teori-teori saya di sekolah, tapi pengalaman pada saat mereka magang itu dapat juga. Tapi saya juga ya, kalau misalnya magang, kalau misalnya perusahaan tersebut menjadikan dia jadi karyawan, mungkin bisa saja. Bisa, dan itu banyak terjadi di dalam pelaksanaan magang dalam negeri tadi. Berapa pengangguran yang ada di Provinsi Riau saat ini? Kalau angka tingkat pengangguran itu memang kita dari rata-rata nasional memang kita di bawah nasional ya. Sekarang kita 3,66 ya. 3,66%. Iya, persen. Itu untuk tingkat pengangguran terbukanya turun itu. Tapi jumlah penganggurannya memang belum kita update karena data itu memang datanya dari update dari BPS. 2024? Saya per Agustus ya. 2 Agustus 2024. Ya, per Agustus itu data terakhir itu. Itu terakhir ya. Tapi angka persisnya atau hanya ini aja ya. Persentasenya aja. Persentase tingkat penurunannya. Jadi kita bersyukur memang masih berada di bawah rata-rata nasional lah. Di bawah rata-rata nasional. Ya, kalau kita berharap kalau bisa turun lagi guys ya. Pengangguran ini memang sangat luar biasa, apalagi di zaman anak-anak Gen Z ataupun zaman milenial ini. Yang sangat berbeda pendekatannya. Iya, betul sekali. Mungkin itu tadi bincang-bincang saya bersama Kepala Dinas dan Ketenagakerjaan Transmigrasi Provinsi Riau, Bang Bobi Rahmat. Saya Kasaputra, akan jumpa lagi di OTT nih, di obrolan terus terang di lain waktunya. Saya Kasaputra menundur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.